itu saya dari saya sendiri juga melihat dulu dasarnya mengambil suatu sertifikat itu sebenarnya saat menjawab dulu dan sekarang ini kan baru kalau ada masalah di masalah dan saya sepakat akan sifat seperti itu berusaha untuk memahami dulu apa permasalahannya ada jalan membaca apa saja yang selama ini merupakan tidak terpisah-pisah satu contoh adalah dilakukan pada kasus sambil memberikan tantangannya akan tentangnya jalan mengajukan dan juga dan selama ini biasanya juga kami akan melibatkan banyak sehingga bagaimana itu mendapatkan menjalankan akan dan sudah puas ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kepentingan. hasil keputusan itu bisa juga ada dua kasus jadi sama-sama itu tantangannya adalah jika ada pihak-pihak yang menentukan mengajukan keputusan itu pertama dan utama Kepentingan kita sama-sama apakah masalah itu yang atau ketentuan tertentu dan yang sekiranya masalah ini tidak besar atau apakah seketika itu diselesaikan untuk kepentingan atau yang memiliki rencana masalah ini akan dilakukan sekian ada puluhan tahun kita akan tepat juga masalahnya keputusan kepada diselesaikan dan itu langkah-langkah atau untuk apa yang bisa dilakukan berhasil besar tapi dalam jadi selalu berusaha tentang itu kalau ada pikiran yang menantang aku kita sudah tapi dengan itu berada dari interaksi dari orang yang kemudian dari dicari solusinya itu pun juga berikutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini kemudian mengambil masalah kalian yang dalam proses hal-hal apa saja yang sangat efektif dalam pengambilan tanpa utama masalah itu kami sendiri sudah saya sangat efektif kadang menemukan jalan keluarnya atau solusinya biasanya setiap permasalahan insya Allah dengan dari pengawas selalu bisa juga sehingga yang terakhir kalinya dari semua hal yang telah saya mendiskusikan membicarakan jalan keluarnya itu tidak salah dan akan bersifat lebih objektif pengalaman itu selalu berkaitan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi satu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pemberian kita ketika itu dievaluasi tantangannya saya juga ingin kalau dalam pengambilan keputusan selaku biasanya juga kami akan tidak melibatkan banyaknya sehingga hasil konsultasi nanti orang-orang tertentu akan merasa bisa mengatasi masalah itu sehingga juga merasa dibutuhkan dan kalau saya
hasil keputusan itu bisa dijelaskan. Jadi justru tantangannya adalah jika ada pihak-pihak yang kurang suka dengan hasil keputusan yang tadi. Intinya adalah kepentingan bersama apakah baru kan intinya seperti itu. Jadi ya pada akhirnya tidak semua apa yang jadi keputusan itu akan memuaskan semua. Paling tidak lebih baik dibandingkan tidak diputuskan. Oke, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Mengucapkan terima kasih atas apa yang mungkin menjadi pengalaman itu selama beberapa hari kemarin kita ada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Alhamdulillah sehat. melaksanakan wawancara dengan Pak Jeli dengan kasus ketika Bapak melakukan kasus bagaimana itu Bapak nanti membuat keputusan menangani sebuah kasus tersebut. Pertanyaan pertama yang saya sampaikan adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kritikan moral. Saya akan mencari apapun dari nilai atau kebijakan apa yang terdapat dalam kasus tersebut. Lalu saya melihat dari sudut moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawannya salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah pasti masuk ke dilema etika. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan satu keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Ya. Selama ini saya melakukan identifikasi dan menganalisa kasus dari berbagai sudut pandang untuk mengetahui akar ataupun pokok permasalahan. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada merugikan salah satu pihak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama mengambil keputusan tersebut? Ya, tentu jelas ada langkah-langkahnya. Yang dilakukan terdiri dari mencari tahu penyebab dulu, itu yang pertama. Penyebab permasalahannya, menentukan siapa saja yang terlibat, memanggil orang-orang yang terlibat untuk kemudian mengonfirmasi permasalahan tersebut, menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan mengambil solusi tadi atau kebijakan tadi. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan satu keputusan pada suatu kasus dilema etika? Ya, terkait etika memang di atas segalanya saya melakukan analisis kasus melalui diskusi dengan pihak yang terlibat, karena pihak terlibat yang menerima
masukan atau pendapat dari pihak lainnya sebagai pertimbangan. Tentunya yang utama itu kita harus ada pertimbangan untuk menyelesaikan kasus itu, kemudian menentukan solusinya bagaimana cara penyelesaiannya dengan peraturan dan norma-norma yang ada yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum. Kemudian solusi itu bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang berikutnya adalah hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang menjadi tantangan Bapak dalam satu pengambilan keputusan pada kasus-kasus delik etika. Ya, tantangan dalam mengambil keputusan, terutama dilema etika ini, memang etika itu adalah suatu moral. Jadi keputusan ketika ada permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri sehingga untuk mencari keputusan yang terbaik harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apalagi jika permasalahan tersebut keduanya sama-sama benar. Berikutnya yang masih terkait juga, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah kasus etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau Bapak membuat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jelaskan? Ya, pertama kalau kita untuk penyelesaian masalah tentunya bisa saja kita selesaikan di tempat, bisa saja itu. Tapi kalau ketika sudah permasalahan itu rumit, nah tentunya kita melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan yang tadi kita sudah pertanyaan nomor 3 kita siapa saja yang terlibat, otomatis memanggil orang yang terlibat dan mengonfirmasi permasalahannya. Setelah kita menanyakan ke orang tersebut terdekat, baru kita itu bisa memiliki keputusan apakah itu dia bisa diselesaikan di tempat ataupun ibaratnya dibuat jadwal. Nah tentunya kita melihat permasalahannya. Kalau memang dia agak apa istilahnya tidak terlalu rumit, nah kita bisa selesaikan di tempat. Pada intinya berarti kan didiskusikan. Iya, didiskusikan. Iya. Iya. Yang ketujuh, Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil satu keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, kita untuk mengambil keputusan tentunya ada kita minta bantuan berbagai pihak. Apalagi kita ini misalnya ada masalah yang harus terus segera selesaikan, baik itu ya mengenai keadaan lingkungan belajar kita ataupun program mengajar kita harus melibatkan juga stakeholder tadi, warga sekolah, ya, wali murid. Nah, itu orang-orang yang punya kedekatan pribadi lah atau personal dengan orang yang permasalahan tadi, permasalahan sekolah tadi. Jadi banyak membantu untuk mencari penyelesaian secara alternatif. Ya. Oke, terakhir Bapak berkaitan dengan beberapa pertanyaan masih ada kaitannya dengan etika. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam satu